Yang saya ingin pengen murid-murid saya itu punya karakter, tapi bisa juga menyesuaikan perkembangan zaman. Terima kasih. Baiklah, saya akan menambahkan sama Ibu Mai. Di sini saya akan mengambil kita memimpikan murid-murid yang mandiri, yang berakhlak mulia, rajin dan disiplin, di mana kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu kelas 1. Walaupun kelas 1 itu kita akan belajar dia itu mandiri. Nah, kalau setelah sudah dia mandiri terus disiplin, insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Saya merangkum, Bu, ya. Nah, di sini yang pertama kita memimpikan murid-murid yang mempunyai semangat dalam belajar. Artinya di sini lingkungan kelasnya dulu yang kita ciptakan kalau menurut saya. Dari beberapa poin yang sudah disampaikan ibu-ibu tadi, itu sudah merangkum sebagai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kalau pendapat saya itu mempunyai semangat dalam belajar karena hal utama dalam siswa itu pertama kali kita temui di dalam kelas. Hal pertama yaitu untuk menumbuhkan dulu semangat belajar di dalam kelas, meningkatkan kualitas kelas yang kondusif itu ya. Kemudian yang kedua yaitu selalu berinovasi, karena tidak semua siswa itu mampu berinovasi atau memunculkan beberapa perubahan. Banyak siswa kreatif namun tidak mampu berinovasi. Nah, itu PR bagi kita untuk bagaimana cara kita agar mereka itu mampu percaya diri untuk tetap berinovasi. Itu saja mungkin, Bu. Baik, terima kasih. Itu untuk kalimat numpang yang pertama ya, Bu Ibu. Yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah. Boleh? Kalau sekali ini kita mulai dari Ibu Meti ya. Baiklah, terima kasih, Bu. Di sini kita menjawab pertanyaan yang kedua ya. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Tidak usah jauh-jauh, di kelas saya sendiri itu dari 34 siswa itu juga pasti mereka mempunyai 34 karakter yang berbeda. Dari ke-34 karakter itu adalah tugas seorang guru harus memahami dulu apa karakter yang disebut itu bisa menerima apa yang kita sampaikan dalam menyampaikan materi. Ada yang beberapa siswanya dengan cara mendengar audio ya. Ada yang cepat memahami materi dengan cara mendengar. Ada juga yang cepat memahami dengan cara membaca. Jadi mereka itu pasti mempunyai keunikan masing-masing dan juga memiliki daya tangkap masing-masing yang tidak bisa kita samakan di dalam satu kelas tersebut. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menambahkan, kita samakan. Nah, jadi benar tadi. Sekarang saya menambahkan dari keunikan itu kita bisa memiliki keistimewaan dan bakat yang terpendam pada anak tersebut. Nah, jadi PR kita juga kita mengetahui bakat apa anak ini untuk kedepannya. Nah, itu PR. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya juga akan menambahkan, saya sama jawabannya dengan Ibu Reti dan juga Ibu Mei. Nah, potensi-potensi yang ada pada siswa itu kita bisa gali gitu. Nah, pengennya di sekolah ini kita bisa mengembangkan bakat minat siswa. Seperti itu, terima kasih. Hampir sama. Cuma di sini bedanya ada tambahan punya saya cerdas. Ya, jadi menambahkan masing-masing dari Ibu Reti sama Ibu Mai. Benar ya. Sebenarnya anak-anak itu memiliki bakatnya masing-masing. Jadi sekolah itu adalah sebagai wadah tempat anak itu menyalurkan bakat mereka masing-masing. Tapi di sini tinggal kerjasama antara guru, anak, dan orang tua. Tinggal di situ saja. Jadi seandainya anaknya punya bakat,
misalnya guru juga tidak mendukung atau sekolah tidak mendukung, orang tua tidak mendukung, itu juga akan sia-sia. Jadi kita di sekolah ini sebagai wadah gitu ya, sebagai wadah tempat di mana anak-anak dapat menyalurkan bakat mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, saya percaya di sini anak itu cerdas, ya karena sebagai guru kita sudah pengalamannya dengan anak-anak kita di kelas gitu ya. Ternyata anak ini cerdas, tinggal kita menggali potensi mereka, potensi kecerdasan mereka masing-masing seperti itu kan. Mungkin anak ini ada yang pintar dalam pelajaran ini seperti itu kan, kemudian ada di bagian pelajaran ini, tinggal kita yang mengolah potensi mereka itu. Demikian dari saya, Ibu. Diberikan kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan murid kita, bahwa Tuhan menciptakan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kita percaya bahwa murid mempunyai karakteristik yang unik dan potensi yang bisa dikembangkan, dan kita guru pasti sangat yakin hal tersebut. Mengapa mereka mempunyai karakteristik yang unik dan mempunyai potensi yang bisa dikembangkan? Karena mereka mempunyai kodrat zaman dan kodrat alam yang berbeda-beda. Mulai dari keadaan orang tuanya, kemudian mereka hidup di zaman apa, latar belakang tempat tinggalnya, itu yang membentuk karakteristik dan potensi. Tinggal kita guru yang menuntunnya, yang bisa membentuknya karakter tersebut serta bisa mengembangkan potensi anak tersebut secara optimal. Demikianlah Bapak Ibu Pidia. Terima kasih. Kita lanjut ke kalimat yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan. Boleh dari mana? Kita mengutamakan, sebenarnya banyak, tapi di soal ini utama. Menurut saya diutamakan di sini pengembangan karakter, itu yang sangat, bagi saya sangat penting sekali, ya, pengembangan karakter. Sebagaimana tadi, karakter anak tersebut itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, tinggal kita guru di sini menuntun, mengasah dan mengembangkan, membentuk karakter tersebut menjadi karakter yang pada akhirnya akan menjadikan anak kita berakhlak mulia. Oke, baik, terima kasih. Menambahkan ini di sekolah kita mengutamakan, jadi untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, tinggal gurunya bagaimana penerapannya di dalam kelas, gitu ya. Karena banyak sekali metode-metode atau model pembelajaran yang dapat kita terapkan dalam kelas. Salah satunya itu pembelajaran berdiferensiasi. Di situ kan sesuai dengan gaya belajar anak, ada yang auditory, visual, kemudian ada yang kinestetik. Nah, itu demikian dari saya. Baik, terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan, kalau dari saya sama juga sama seperti mereka, yaitu pengembangan karakter murid. Karena kita bahwasanya jangan sampai murid kita itu punya karakter untuk tawuran. Terus juga kadang kalau misalnya zamannya lagi geng motor, pada waktu itu ada yang ikut-ikutan geng motor. Nah, kita pengennya di sekolah kita itu mengutamakan perkembangan karakter yang baik, sehingga anak-anak kita tidak ikut-ikutan hal-hal yang negatif seperti itu. Saya cuma menambahkan dari soal ketiga, di sekolah kita mengutamakan, benar kata ibu-ibu yang tadi ya, karakter. Tapi menurut saya kepentingan murid itu seperti membuat sekolah nyaman. Karena apa? Sekolah ini adalah sekolah yang kedua dari mereka kan. Nah, jadi kita membuat siswa itu nyaman dulu. Jadi dia tuh semangat untuk belajar. Jadi datang ke situ. Nah, setelah itu sudah membuat sekolah itu nyaman, kita bisa mengembangkan karakter tadi menurut saya. Ya. Hampir sama bolak-balik ini. Jawaban saya juga kurang lebih seperti itu, Bu, ya. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter. Pengembangan karakter ini sebenarnya sudah ada sejak mereka dididik oleh orang tua di rumah. Namun tugas kita sebagai guru adalah untuk lebih memberi
memberikan pesan-pesan moral yang baik. Kemudian kalau di sekolah juga karakter ini juga kita bisa membiasakan untuk disiplin positif di sekolah, Bu ya, contohnya seperti itu. Dan juga tidak lupa setiap harinya memberikan pesan-pesan moral, karena setiap hari saya merasa sendiri hampir setiap hari memberikan pesan kepada siswa. Namun ya tadi karena keunikan dari siswa-siswa sendiri, ada yang paham sehari, besok terulang lagi. Jadi itu sesuai dengan tanggapan dan daya tangkap dari siswa tersebut. Tugas kita sebagai guru hanya memberikan hal positif dan memberikan pesan moral dari pengembangan karakter. Kemudian yang kedua di sini potensi diri murid secara optimal. Potensi mereka itu sebenarnya sudah ada seperti yang sebelumnya tadi dijelaskan oleh Ibu di sini. Potensi mereka itu sudah ada dalam diri mereka masing-masing, dan tugas kami di sini kita mengutamakan bagaimana cara pengembangan potensinya agar sesuai dengan kebutuhan dan minat beserta bakat dari diri murid tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kita lanjut ke kalimat yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa hanya kesadaran dari guru dan juga siswa dan juga kerjasama mungkin dari guru dan juga siswa saja untuk pembentukannya. Kalau nilai karakter tadi dengan cara kita memberikan peraturan sekolah, disiplin positif tadi, kemudian menjadikan insan yang kompeten tadi berkaitan juga dengan yang sebelumnya, bagaimana kita mengasah kompetensi yang ada di dalam diri siswa tadi sesuai bakat dan minat. Berakhlak mulia artinya kita juga mengajarkan nilai-nilai agama di sekolah dan juga tentunya cerdas, bagaimana mewujudkan siswa yang cerdas sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Mungkin itu dari saya. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit di sini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut saya mereka harus mengutamakan budi pekerti, karena ilmu tanpa adab tidak ada artinya. Di sini kan banyak anak-anak, misalnya kalau kita dulu diajari orang tua, kalau lihat orang tua kan nunduk, misi, tapi saat sekarang tidak ada. Nah, jadi PR juga untuk kita, padahal kita sudah ngajari kan, tapi balik-balik ke karakter anak masing-masing. Itu saja yang dapat saya. Terima kasih. Oke, poin keempat itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini saya mengambil poin belajar itu harus mengembangkan minat dan bakatnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat murid-murid kita di sekolah itu waktu istirahat, entah waktu pulang, main bola di lapangan, ya enggak? Karena mereka itu sadar, bakat saya ini sepak bola. Jadi istirahat, entah itu pulang, nggak tahu. Terima kasih. Kalau di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan mereka itu di sekolah itu belajar dan mendapatkan pendidikan serta budi pekerti ya. Jadi di sini untuk yang budi pekerti saya tekankan ya di sini bahwa mereka itu harus ada namanya saling menghormati dan saling menghargai. Karena di mana di sekolah itu kan banyak sekali ya beragam macam anak gitu ya, karakter, kemudian mungkin suku kayak gitu ya. Jadi di sini mereka juga seharusnya memang ada yang namanya itu kayak bidang kebinekaan global itu ya, saling menghargai antar teman ya, tidak ada namanya bullying gitu. Jadi kita di situ tugas kita untuk menekankan kembali di dalam kelas maupun di tempat yang memang bisa kita sampaikan kepada anak untuk saling menghargai dan menghormati. Demikian. Murid di sekolah sadar betul bahwa anak-anak kita dari rumah datang ke sekolah pasti terpikir pertama kali di pikirannya yaitu datang ke sekolah untuk belajar. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah itu dididik dan belajar. Tetapi terkadang juga, ini biasanya untuk anak kelas rendah, kelas 1, mereka itu datang ke sekolah
kalau tidak nulis itu namanya tidak belajar. Padahal dengan mereka bernyanyi, kemudian mereka belajarnya karena belajarnya sambil bermain. Mereka tuh tahunya nulis, waktu itu baru belajar. Tetapi kalau untuk kelas atas biasanya mereka sudah mengerti. Nah, jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah, mereka itu dididik dan diajar. Lalu kalimat yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk boleh dimulai dari PPI lagi. Seperti di soal sebelumnya bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dididik dan diajar, maka begitu pula dengan demikian. Oke, baik, terima kasih. Kita warga sekolah ini yakin untuk, kalau saya ya, mengembangkan potensi yang dimiliki murid dengan kurikulum yang telah disediakan dan kompetensi yang dimiliki guru. Itu saja dari saya, Bu. Akan oleh Ibu Meti tadi, kita di sekolah, apalagi di kelas itu tidak henti-hentinya memberikan pesan kepada mereka bahwasanya nak kalau begini dampaknya begini, dan juga kita juga sering berdiskusi juga dengan siswa bahwasanya tentang dampak-dampak yang ada di era sekarang ini kalau misalnya mereka gunakan dalam konteks yang negatif. Terima kasih. Baiklah, saya akan menambahkan. Kita ke kalimat rupa yang terakhir ya, Bapak Ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, boleh dimulai dari Rekti. Baiklah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa menurut saya kepentingan murid diutamakan. Ya, dengan kepentingan murid diutamakan, insya Allah ke depannya lebih bagus. Itu saja. Poin 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran tanpa paksaan. Itu menurut saya. Karena sesuai dengan yang sebelumnya disampaikan, mulai dari karakter, keunikan, dan potensi dari masing-masing siswa itu mempunyai daya tangkap yang berbeda, potensi yang berbeda, dan karakter yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa itu untuk harus bisa semuanya, itu tergantung dengan karakter, keunikan, dan kesadaran masing-masing. Itu mungkin dari saya. Di sini saya menyampaikan untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar pangkat sebelah, serta dapat memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Itu saja dari saya. Dan soal terakhir, menggerakkan dan terus melakukan pengembangan diri seperti yang dilakukan saat ini calon guru penggerak, ya, dan mungkin salah satunya khususnya untuk pengembangan di sekolah dilakukan komunitas belajar yang sudah dilakukan di SD Negeri 70 Palembang. Ya, terima kasih ya. Itu tadi beberapa pendapat dari ibu-ibu guru sekalian. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa untuk kalimat rumpang yang pertama yaitu kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, menguasai iptek, kreatif, bernalar kritis, berkarakter, mandiri, disiplin, dan berinovasi. Untuk kalimat kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang mempunyai karakter dan keunikan masing-masing, mempunyai keistimewaan dan bakat terpendam. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter, pembelajaran yang berpusat pada murid, guru yang mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan membuat sekolah yang nyaman. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belajar, dididik,
berkompeten, berakhlak mulia dan cerdas, serta mengutamakan budi pekerti. Lalu yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk mampu mendidik dan mengajar murid sesuai profil pelajar Pancasila, mengembangkan kompetensi murid dan menuntun murid menjadi anak-anak yang berkarakter. Lalu kalimat terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mementingkan kepentingan murid, melakukan pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang tanpa paksaan, mengajar sesuai kodrat alam dan zaman, dan untuk mewujudkan merdeka belajar harus melakukan pengembangan diri. Jadi itu beberapa kesimpulan yang saya catat dari hasil diskusi kita pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini saya tampilkan visi sekolah kita pada saat ini, yaitu yang mewujudkan generasi yang berakhlak. Apakah visi sekolah selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Menurut saya sudah sesuai, karena sudah sesuai menuju ke menjadikan pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kalau menurut Ibu Peti sudah sesuai. Bagaimana dengan yang lain? Sama. Oke. Alhamdulillah. Lalu ada pertanyaan kedua. Adakah yang ingin Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru tambahkan dari visi sekolah kita ini? Jika iya, apa saja yang ingin kita tambahkan atau kita ubah? Atau ini sudah baik, tidak perlu diubah lagi atau ditambah lagi? Silakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede yang saya hormati, menanggapi apa yang ada di situ Bang Tulis mengenai visi sekolah gimana sebaiknya. Jadi kalau seandainya mana yang kurang, ya mungkin kami akan revisi untuk yang akan datang. Terima kasih. Untuk yang lain, apakah kira-kira visi di sekolah kita ini ada penambahan, pengurangan, atau pergantian? Yang ingin Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru tambahkan dari visi sekolah kita. Visi sekolah saat ini mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan cakap teknologi. Menurut saya pribadi itu sudah baik, tetapi di situ berakhlak, profil pelajar Pancasilanya berakhlak mulia. Kemudian untuk mandiri, gotong royong, itu sudah menurut saya sudah termasuk di karakter. Kemudian bernalar kritis dan kreatif itu akan berujung di prestasi. Sedangkan berwawasan lingkungan dan cakap teknologi itu tersendiri. Jadi menurut saya yang perlu ditambahkan yaitu berdasarkan profil Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain, jika ingin menambahkan, Setuju ya, Raja 12 setuju ya. Bagaimana? Apa kita next? Jadi ditambahkan dengan berkebinekaan global ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau memang ingin apakah di sekolah berakhlak mulia? Bisa diletakkan setelah berakhlak mulia, karena kalau yang berakhlak mulia itu bisa masuk ke profil pelajar Pancasila yang pertama ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia ya. Jadi selanjutnya itu kalau di profil pelajar Pancasila itu yang ada itu berkebinekaan global urutan kedua, boleh seperti itu. Kalau yang lain bagaimana? Setuju?
mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan cakap teknologi. Seperti itu. Oke? Deal? Oke, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Lalu kira-kira untuk merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut, kira-kira apa sih yang harus sikap apa sih yang harus dipunyai murid, guru, kepala sekolah serta orang tua agar visi yang kita buat tadi tercermin. Ini visinya tadi ya. Mewujudkan generasi yang berakhlak mulia. Berarti bisa kira-kira melakukan apa, seperti apa? Merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Menurut saya, murid mengikuti peraturan sekolah. Terus, murid bersikap sopan terhadap guru. Kalau sedikit tambahan dari saya, bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Kita bisa memberikan hukuman-hukuman yang lebih ke hal positif, yang tidak merugikan siswa dan juga merugikan guru. Baik, kalau untuk berakhlak mulia biasanya itu ke kegiatan keagamaan ya. Jadi mungkin dengan penerapan kegiatan keagamaan. Kemudian untuk yang berprestasi kita bisa ke proses pembelajaran. Ya, jadi ke proses pembelajaran. Kemudian untuk yang cakap teknologi kita juga bisa menggunakan teknologi yang ada sekarang. Misalnya dalam belajar itu kita bisa menggunakan infokus, proyektor, atau kita bisa menggunakan handphone. Anak-anak diberikan izin di hari tertentu untuk menggunakan handphone gitu. Kalau di kelas saya seperti itu. Ya harusnya. Dalam mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, berprestasi, berkarakter, terus kita berwawasan lingkungan dan cakap teknologi. Alhamdulillah di SD Negeri 70 kita, sebagaimana Bapak Ibu dan Kepala Sekolah sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan kegiatan-kegiatan yang bisa mewujudkan generasi yang berakhlak mulia. Di sini contohnya setiap hari Jumat di sekolah kita sudah mengadakan yasinan, kemudian di kegiatan keagamaan di bulan suci Ramadan kita melakukan pesantren kilat, kemudian pembagian zakat, ya. Kemudian juga sholat duha. Kita guru-guru juga, ibu kepala sekolah yang memimpin mengadakan mengaji tadarus Al-Quran, hataman Al-Quran bersama guru-guru. Nah, kemudian berkebinekaan global, berprestasi di sini seperti yang guru-guru sampaikan tadi. Para sekolah sudah memfasilitasi sekolah kita, alhamdulillah mempunyai beberapa yang fokus, sarana dan prasarana sudah dilengkapi, ya. Itu salah satu untuk menunjang kegiatan murid kita dalam proses belajar mengajar agar menjadi anak yang berprestasi. Kemudian berkarakter, kita juga sudah menerapkan senyum, salam, sapa, kemudian mengajarkan, mendidik anak kita, memberikan contoh yang sering kita sampaikan di setiap upacara, mengajarkan hal-hal yang baik, kemudian berluas lingkungan. Sekolah kita juga sudah termasuk sekolah adiwiyata tingkat kota,
sudah melakukan wawasan lingkungan ya, dan terakhir cakap teknologi yang tadi berkaitan dengan prestasi. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya simpulkan ya, jadi yaitu di antaranya kegiatan bisa kita lakukan yaitu yang pertama bisa mengikuti peraturan yang ada di sekolah, menciptakan budaya positif, menerapkan kegiatan keagamaan, di antaranya tadi adalah kegiatan pesantren Ramadan, sholat duha, yasinan bersama, dan tadarusan antar sesama guru dan kepala sekolah. Lalu juga memanfaatkan teknologi untuk belajar. Jadi itu untuk cakap teknologi, dan mungkin untuk berwawasan berkebinekaan global mungkin bisa juga kita tambahkan menciptakan sekolah anti bully dengan bekerja sama dengan pihak orang tua, mungkin juga pihak dinas terkait, dan mungkin kepolisian, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu yang terakhir tadi adalah slide mengenai prakarsa perubahan. Jadi menurut Bapak Ibu, dari visi yang sudah kita buat, mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan cakap teknologi. Kira-kira apa prakarsa perubahan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi sekolah kita ini agar terlaksana dan bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi? Jadi bisa memberikan masukan kira-kira prakarsa perubahan apa yang akan kita buat untuk mewujudkan visi di sekolah kita ini. Baik, izin bicara Bapak Ibu. Jadi prakarsa perubahan yang mungkin bisa kita lakukan itu bisa meningkatkan kreativitas melalui kegiatan keagamaan tadi untuk yang berakhlak mulia. Kemudian kita bisa mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, terus juga berintegrasi dan juga dengan lingkungan sekitar dan juga tentunya teknologi. Kita dapat mengikuti kayak kegiatan keagamaan untuk warga sekolahnya, serta kita dapat menciptakan suasana belajar yang mengembangkan pembelajaran yang Guru sedikit. Di sini guru-guru bisa mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan. Yang di awal tadi katanya meningkatkan kreativitas anak melalui kegiatan keagamaan. Lalu ditambahkan Ibu, guru harus mengikuti pelatihan BATI seperti mengembangkan pembelajaran, mengembangkan jadi kalau kita ringkas menjadi meningkatkan
Bapak Ibu untuk kesimpulan hasil diskusi kita mengenai prakarsa apa yang akan kita lakukan, yaitu meningkatkan kreativitas anak melalui penerapan kegiatan keagamaan, mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, dan mengembangkan kompetensi guru melalui pelatihan pendidikan dan organisasi pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Selanjutnya, terima kasih untuk diskusi hari ini. Sepertinya menurut saya cukup sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Fadil. Baik, terima kasih. Kita membuat visi. Dari apa? Dari menulis kalimat penumpang. Karena disitulah kita akan mengetahui karena yang menjadi objeknya. Kalau dulu kan objek sebenarnya, tapi sekarang jadi subjek dia. Yang jadi utamanya adalah murid. Maka yang kita lihat kan cita-cita murid kita mau dijadikan sebagai apa. Jadi di visi kita mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, tambahannya ya, yang bertambahan, berprestasi, berkarakter. Nah, nanti antara karakter dengan akhlak mulia ini apakah dia sama atau berbeda gitu kan? Karena berakhlak mulia ini kan sebenarnya ahli bahasa dari agama Islam. Sekarang muncul supaya tidak terkesan mendominasi, akhirnya kan ditambahlah dengan istilah karakter. Jika dia jangan sampai nanti berakhlak mulia dan karakter ini lakunya seperti apa, sebenarnya itu bisa turut menjadi misi berakhlak mulia. Berarti kan sebenarnya saya kesimpulkan taat beribadah. Berarti warga sekolah yang taat beribadah. Jadi kalau sudah warga sekolah, generasinya bisa ikut. Gitu kan? Tadi kan anaknya rajin ngaji, anaknya rajin sholat duha. Itu kan berarti kan taat ibadah. Kalau anaknya taat ibadah, geng motor nggak ada. Gitu kan? Kemudian tawuran nggak mungkin. Itu sudah cukup di situ. Kenapa? Karena orang taat ibadah. Dan nah sekarang misalnya berkebinekaan global, artinya mampu berkolaborasi, bisa terus situ kan. Perwujudannya, perilakunya adalah mampu berkolaborasi. Artinya berkolaborasi dengan siapa saja. Kan berkebinekaan global itu artinya kita kan di sini, apalagi di kita ini kan sekolah negeri kan tidak boleh semuanya harus ini, bisa menerima semua golongan kalangan gitu kan, tanpa memilah dan memilih. Kalau kami dua swasta ini kan bisa memilah dan memilih gitu. Jadi kalau di negeri ya nggak bisa, karena dia pemerintah yang ini mengatur kan. Jadi siapapun yang masuk berikan kesempatan kepada mereka. Ini kan sebenarnya bentuk dari kebinekaan global. Artinya dia mampu berkolaborasi. Itu perwujudan dari perincian tadi. Jadilah sebuah misi. Makanya tadi kan diminta coba perwujudannya perilaku seperti apa? Perilaku yang mampu bekerja sama, berkolaborasi. Kemudian berprestasi. Nah, prestasi ini kan banyak, ada bidang olahraga, bidang agama, bidang apa? Berarti bisa juga kita buat di situ apa? Warga yang memiliki intelijensi yang baik. Kan kalau multiple intelijensi kan situ masuknya kan prestasi itu. Kenapa disebut multiple intelijen? Karena dia mengakomodir semua prestasi. Kalau kita hanya arahkan ke pembelajaran, anak yang senang olahraga biasanya malas ngapal. Ya, biasanya anak yang senang olahraga matematikanya masih lemah. Walaupun ada 1-2, persentasenya kecil gitu ya. Yang hobi olahraga, berprestasi, ini akademiknya bagus gitu kan.
tidak pernah ada buat PR gitu. Itu jarang gitu ya. Rata-rata anak yang sedang olahraga itu tegaklah dia, terlambatlah dia gitu. Ya kenapa? Karena dia kinestetik. Anak kinestetik ini dia ininya nggak jalan, ya. Ya dia malas, mikir-mikir itu malas. Kenapa? Karena dia gerak. Gitu. Maka itu berarti dia berprestasi. Nah tadi berkarakter, maka saya katakan berkarakter ini apakah dia nanti sama dengan berakhlak mulia. Jangan sampai nanti kita bingung menurunkan. Kenapa? Karena nanti dia akan turun menjadi apa? Setelah tadi dia rincian menjadi prakarsa perubahannya apa? Berwawasan lingkungan. Wawasan lingkungan tadi seperti apa? Misalnya menimbulkan warga sekolah yang menimbulkan kepedulian. Itu kan wawasan lingkungan. Peduli terhadap sesama, peduli terhadap tempat tinggalnya, peduli terhadap, itu kan wawasan lingkungan sebenarnya kan. Bukan hanya orang yang bersih-bersih. Kan mungkin kita ini kan sempit akhirnya. Berwawasan lingkungan itu cuma mengut sampah, yang bersih got gitu kan. Padahal berwawasan lingkungan sebenarnya orang yang peduli terhadap lingkungan itu, tidak hanya membersih tapi menjaga yang sudah ada. Nah itu banyak orang tidak bisa menjaga. Bersih-bersih rajin, tapi menjaganya apa? Nyiramnya tidak galak, misalnya kan. Memupuknya tidak. Ada daun yang bagus di petelnya misalnya. Nah itu tidak berwawasan lingkungan. Berarti kan menumbuhkan kepedulian. Atau tetangganya sakit, tetangganya kekurangan, itu juga sebenarnya berwawasan lingkungan. Itu nama lingkungan itu kan apa? Kalau orang IPA punya lingkungan ya? Area ya. Nah itu nama lingkungan. Nah cakap teknologi berarti dia memiliki kemampuan dalam menggunakan, mengaplikasikan alat-alat teknologi. Itu namanya perilaku yang diinginkan. Berarti kalau nama tadi muridnya harus baca, gurunya harus bisa. Jangan sampai begini, kita berharap anaknya cakap teknologi, gurunya hidup laptop gak tahu. Gitu. Nah, itu mati ada. Sedangkan kita dari cita-citanya apa? Cakap teknologi. Ya kasih dulu udah ngomong. Mana mati kan ini? Nah, emang itu hidup kan yo. Pacak hidup lah cak mati. Pacak mati lah cak hidup lagi kan. Nah, itu yang harus diinginkan gitu kan. Dia harus selaras. Jadi ketika dia ingin anaknya paham tentang teknologi, maka perilakunya gurunya harus apa gitu. Paling tidak, kalaupun dia tidak sehebat anaknya, paling tidak dia dari komponen yang paling dasar dia mengetahui. Gitu. Nah kalau dia sudah turun, barulah akan menjadi prakarsa perubahan. Misal berakhlak mulia, taat beribadah. Baru kita bisa gawikan. Nak buat apa supaya anak taat beribadah? Nah, gitu kan. Sekarang prakarsanya apa kalau kita ingin anak itu taat beribadah? Berarti dilakukanlah kegiatan setiap hari misalnya. Apa setiap harinya? Bisa jadi dia bisa ada mingguan, bisa ada kegiatan harian, bisa ada kegiatan bulanan. Itu harus dibuatkan sehingga menjadilah prakarsa perubahan. Karena kan turunannya tadi apa? Taat beribadah. Kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Misalnya kegiatannya gotong royong, membersihkan kelas di hari apa misalnya kan? Atau menimbulkan kebersamaan lagi apa? Selain bersih-bersih yang bisa bersama-sama apa? Misalnya kegiatannya yang bisa menunjukkan kolaborasi, bazar. Nah, misalnya kan membuat kegiatan bazar murah
Karena orang sekitar kita ini misalnya kebutuhan ekonomi tentang ini perlu, bisa. Tapi subsidi silang modelnya. Siapa yang anaknya orang tuanya yang kira-kira mampu, itu yang ini. Ya, misalnya kan, atau mengundang apa komite, ada komite itu. Nah, misalnya komite penggerak. Tapi atau buntu kan loh sudah. Iya, komitenya. Ya berarti cari kegiatan yang bisa tadi berkolaborasi. Atau misalnya sama-sama nih karena gang ini sepanjang gang ini misalnya kotor, nah sama-sama dengan warga, itu kan bentuk kolaborasi. Nah prestasi untuk mencapai kemampuan anak yang multiple tadi berarti kan ada kegiatannya. Nah ekstrakurikuler atau juga dengan penambahan kegiatan jam tambahan misalnya kan, OSN atau O2SN yang sudah hebat ini ya. Nah itu SMSD 70 ini sudah juara tingkat kota. Nah jangan sampai tahun ini juara tingkat kota, tahun depan kasih lagi. Kenapa? Ternyata anaknya memang dari luar bacanya gitu kan, bukan dari sekolah. Ada? Ya, berarti kan itu tadi. Jadi bukan cuma O2SN-nya kita tinggalkan, tapi FL2SN-nya juga misalnya kan. Bukan cuma olahraga, tapi dari seni. Misalnya Ibu Vidya, pintar nari. Nah dia jadi pelatih narinya. Ya, kegiatan menari. Apakah menari jaipong, menari ini gitu kan. Jangan kan nari DJ, jangan. Kalau nari DJ tak kacau kan. Nah itu kan prestasi. Maka dia bisa menjadi kegiatan programnya. Sebenarnya banyak kalau menurut programnya. Kalau kita turunkan satu persatu banyak sekali kegiatan. Tinggal mumpung ada kepala sekolah yang mensupport. Kadang-kadang kan banyak itu ibu. Ada misalnya saya pernah di beberapa sekolah itu, kami nih Pak pengen begini, tapi kurang support. Support juga, cuma lagi gawe kalau baik. Pertanyaan ada tak dananya? Ada hati. Akan. Maka jadi cuma sampai di sini baik gitu kan. Jadi kami itu didukung Pak. Cuma dukungnya kami kebaik. Nah, banyak belajarnya gitu kan. Nah, itu gitu kan. Nah, jadi ada kepala sekolah aja enak gitu kan. Tinggal Bu yang mana bisa kita gawikan. Ini kita punya kegiatan banyak. Kira-kira yang bisa kita kerjakan yang mana? Maka tadi ambil yang utama. Maka tadi kan di sekolah kita mengutamakan yang mana. Nah, barulah tadi kan setelah rinci banyak yang utama dulu. Karena gawe-gawe tak aja. Karena tadi arkas tak masuk. Tak masuk dalam arkas. Sehingga kepala sekolah takut kalau kan dipanggil. Inspektorat tiap bulan. Tiap bulan jam 2 ditunggu. Bukan, 20 kali. Nemen perubahan terus. Jadi Pak itu, jadi ambil yang utama. Kita mengutamakan apa? Mengutamakan prestasi apa mengutamakan akhlak? Nah itu yang menjadi utamanya. Jadi sehingga sekolah itu sebenarnya sekolah itu memiliki tipe dan karakter sekolah. Contoh misalnya kalau SMP 10 karakternya sekolah imtak. Nah itu karakter siko. Namanya utama itu siko, banyak bukan utama. Iya. Nah sekolah kita apa nih? Kira-kira yang diunggulkan? Kalau Adiwiyata banyak, sekolah Adiwiyata galau. Iya gitu kan. Nah jadi yang utama sehingga dinas kota itu tahan masuk ke 70 ini. Ngapa nak nyingok sekolah itu? Karena apa? Karena ada yang utama. Ada yang diunggulkan di sekolah itu. Apa yang diutamakan? Sekarang kita kalau tidak pacak galonyo ambil sikok tapi yang hebat. Nah, ambil kalau tidak pacak, ambil sikok baik tapi yang hebatnya apa?
Oh, anak-anak sini misalnya hobi belago, nah kamu kumpulkan, ya, cari guru silat, gitu. Nah kamu silat sini, fighting benar-benar, gitu kan? Iya, jadi disalurkan. Jadi kalau nak nyari pesilat di kota Palembang ini datang ke S70. Ya misalnya begitu, itu contohnya Pak Ayu. Iya, contoh saja, bukan berarti di sini belago bukan. Sehingga apa? Sehingga itulah prakarsa perubahan Ibu Vidya selaku CGP. Ya, jadi turunan tadi, kenapa kita tadi runut poinnya seperti apa? Karena sebenarnya itu menggiring sehingga kita tidak sulit membuat prakarsa perubahannya seperti apa. Ya. Kalau cakupan teknologi kan dia itu membutuhkan banyak biaya, dari infokus, internetnya lancar, anak-anak disuruh membawa, guru-guru harus ini kan, ujung-ujungnya tidak terlaksana. Kenapa? Karena tadi, kenapa pakai inquiry apa? Apresiatif, cari kekuatan. Itu nih empatnya di mana? Bukan cari kelemahan. Ya, gitu. Jadi sebagai apa namanya closing statementnya itu. Jadi untuk kegiatan ini pada dasarnya menggiring, mengarahkan supaya ibu bisa membuat visi dan membuat prakarsa perubahan. Tetapi bukan hanya untuk Ibu Vidya, tetapi untuk kita semua yang hadir, bahwa ini pembelajaran. Nanti kalau ibu daftar jadi penggerak, nggak tahu. Nah, ini modelnya, gitu kan? Seperti ini caranya. Seperti ini kita harus melakukan sesuatu. Saya kira itu saja, ya, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kegiatan ini dapat kita laksanakan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Kita mungkin nambah yang lain juga boleh. Ibu kami persilakan. Sebelum saya tutup, Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Pak Denny. Mungkin saya menambahkan karena aku nih belum itu ya CGP. Iya, jadi tahun depan pensiun. Jadi ngeleng-ngeleng kegiatan anak-anak ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih kami Bapak sudah datang sini. Terima kasih apa? Kegiatan CGP Vidya ya. Memang bagus ya. Setelah saya lihat dan saya perhatikan kegiatan yang pemerintah sekarang ini. Tapi asal di analisa ya, dengan yang kerkurum nama juga beda-beda istilah. Ya beda isinya sama, ya itulah ya. Jadi maka kalau aku lihat, oh ini beliau yang menggunakan segala macam itu ya. Oh masih sama. Kalau dulu istilahnya ini, sekarang ini. Ya. Jadi alhamdulillah lah kita di 70 ini kalau Vidya sudah titik sudah selesai di CGP ini sudah lain. Insya Allah lah dalam sekolah ini untuk kedepannya lebih baik ya. Ya yang sudah tamat tadi dari CGP yang mau berjalan itu, yang apa-apa yang ilmu yang didapat itu dipraktek di sini. Benar kata Bapak tadi, jangan jadi keluar-luar, tapi di sekolahnya seperti itulah mantap. Jalan di tengah. Apa namanya? Kami sebagai pimpinan sini memberi semangat pada anak-anak sekalian. Insya Allah sukses ya. Apa yang kalian cita-citakan. Karena sebagai pengganti ya, itu waktunya. Mungkin itu saja. Oke, jadi kejar waktu pula. Ditunggu untuk yang penuntukan itu. Rupanya anaknya harus dibawa. Iya, karena kita tadi dapat juara 3 tadi ya. Jadi ditunggu di situ untuk kejadikan jadi bawaan anunya ya teman-teman. Guru pendamping sama siswa sama bawa piala.
Mungkin itu saja Pak lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu yang telah memberikan dukungan ya dengan bisa hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.